Siapa yang membiayai lembaga survei? Haruskah lembaga survei menyatakan siapa yang memberikan dana untuk surveinya itu? Ini pertanyaan yang lahir karena berita. Beritanya adalah PDIP tantang LSI DNJA buka siapa biayai survei. Ini berita di akhir Januari 2024. Pangkal dari berita ini adalah publikasi survei LSI DNJA juga di akhir Januari yang sangatlah heboh karena saat itu LSI DNJA umumkan untuk pertama kalinya pasangan Prabowo Gibran menembus batas psikologis di angka 50,7%, sehingga terbukalah kemungkinan Prabowo Gibran menang satu putaran saja. LSI tidak mengatakan bahwa ini pasti satu putaran, karena mustahil ilmu sosial mengambil alih kepastian dalam ilmu alam misalnya. Tapi LSI hanya mengatakan mulai sekarang karena elektabilitas Prabowo Gibran sudah menembus 50% lebih, maka sangatlah terbuka Pilpres berakhir satu putaran saja. Sangat terbukanya 3 kali. Lalu haruskah LSI DNJA dan lembaga survei lainnya menyatakan siapa yang memberikan dana? Untuk menjawab ini, kita masuk dulu ke dalam prinsip universal di dunia profesi. Maka kita mengenal apa yang disebut client confidentiality. Ini satu hubungan profesi yang menjamin dan memberikan hak kepada klien untuk privacy, untuk tak ingin dirinya diketahui. Ini adalah hak universal yang berlaku dalam hubungan klien dengan banyak profesi. Misalnya klien tak ingin diketahui di dunia profesi medis, pengacara, keuangan, kedokteran, psikiater, dan juga hubungan antara klien dan konsultan politiknya. Karena apa? Karena seringkali memang klien tidak mau ikut menanggung resiko dari publikasi mengenai pembiayaan dananya itu. Tapi secara umum kita tahu bahwa seringkali yang membeli jasa survei ini memang banyak pihak, di samping calon presiden, politisi, partai politik, tapi juga seringkali kliennya adalah dunia usaha, universitas, jurnal, juga media. Acap kali memang jika ini surveinya untuk hal-hal yang sifatnya akademik dan non-politik, klien itu sendiri yang mengumumkannya. Ini terjadi misalnya dalam World Happiness Index yang mengatakan bahwa dalam indeks kami ini, kami juga menggunakan survei dari Gallup Poll misalnya. Tapi untuk urusan politik, banyak sekali klien yang tak ingin namanya diketahui. Dan jika kita membongkar, memberitahu namanya tanpa persetujuannya, bahkan itu bisa merusak tak hanya etika profesi, tapi bisa juga menjadi kriminal. Karena itu pula, asosiasi lembaga survei, asosiasi yang menanggungi lembaga survei membuat kode etik yang menghormati hak klien untuk privasi, dan asosiasi itu tidak mewajibkan lembaga survei mengumumkan siapa pendananya. Mengapa saya tahu? Karena memang saya sendiri ikut membangun dan menjadi ketua umum 2 periode untuk asosiasi lembaga survei yang paling tua di Indonesia, yaitu AROPI. AROPI ini didirikan sebelum tahun 2009. Salah satu
jasa dari ROP adalah ROP ini 2 kali ia membatalkan undang-undang yang melarang lembaga survei mengumumkan quick count di hari pencoblosan Pilpres. Sekarang kita bisa menonton siapa yang menang hari itu juga, hari pencoblosan, sebagian karena jasa dari ROP, Asosiasi Lembaga Survei. Karena saya ingat, saya sendiri yang berdiri di sana, di MK, saya katakan kepada Mahfud MD dan tim hakim saat itu, kebetulan saat itu Mahfud MD menjadi ketua MK, saya katakan, Dewan Hakim yang terhormat, bagaimana mungkin di luar negeri sana hari pemilu presiden ini hari raya bagi para peneliti di sana, karena mereka bisa menyumbangkan riset mereka di hari itu juga untuk membuat publik mengetahui the next presiden. Tapi jika dikerjakan di Indonesia, kita semua peneliti di Indonesia masuk penjara karena dilarang di undang-undang. Karena itu pula akhirnya 2 undang-undang ini dibatalkan. Itulah jasa dari ROP, Asosiasi Lembaga Survei, dan asosiasi ini pun tidak mewajibkan lembaga survei menyatakan siapa kliennya, apalagi jika kliennya keberatan. Setelah itu banyak lahir aneka asosiasi lembaga survei lainnya, tak satu pun dari asosiasi itu yang mewajibkan lembaga survei menyatakan siapa donaturnya. Dengan demikian, teman-teman sekalian, lembaga survei memang tak ingin membuka siapa kliennya karena acap kali kliennya sendiri yang tidak ingin dipublikasi. Demikian Ekspresi Data bersama saya, Denny J.A.